Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Halo, selamat malam Sobat Ngulik dimanapun berada. Kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Nah, seperti biasanya nih Sobat Ngulik, di malam minggu ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dan mengulik pembahasan yang seru dan inspiratif tentunya. Dan di episode kali ini, Sobat Ngulik bakalan ditemenin bareng aku, Dia Nur Eriza, dan rekan aku, Ajeng Fahira. Oke, halo Ajeng, apa kabarnya nih Jeng? Halo Dea, baik. Gimana nih kalau Dea sendiri kabarnya gimana Dea? Alhamdulillah baik juga. Nah, gimana nih Jeng? Udah siap belum buat ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita malam hari ini? Siap dong pastinya Dea. Nah, Sobat Ngulik semua, malam ini topik bahasan kita adalah terkait emang bisa sukses branding bisnis dengan TikTok? Bisa dong. Pas banget deh, karena kali ini kita udah kedatangan tamu yang luar biasa keren. Masih mahasiswa sih, tapi udah punya bisnis yang followersnya nih udah banyak banget di sosial media deh. Penasaran banget gak sih? Langsung aja kali ya kita kenalin ya. Karena kali ini kita kedatangan Kak Muharama Hansi Putri yang merupakan owner dari brand Swita. Halo Kak Ama, apa kabar Kak? Halo, baik. Udah siap belum nih Kak? Kira-kira udah buat ngobrol bareng kita malam ini? Siap banget. Oke, langsung aja kali ya, boleh nih. Kak Ama langsung perkenalkan diri terlebih dahulu, beserta educational background dari Kak Ama, juga aktivitas apa aja sih yang saat ini lagi Kakak jalanin, dan mungkin boleh juga nih cerita sedikit terkait personal life dari Kak Ama. Dipersilakan Kak. Oke, kenalin nama gue Muharama Hansi Putri, panggil aja Amah, biasanya gue dipanggil Amah. Dan asal gue itu dari Sumatera Barat, yaitu di Solo. Dan saat ini gue semester 7 jurusan manajemen IPB University. So, kesibukan gue saat ini sih lebih ke bisnis, sama ada project sama beberapa dosen, dan ada kepanitiaan juga. Mungkin itu aja sih buat perkenalan singkatnya ya. Wah, ternyata Kak Ama ini masih kuliah tingkat akhir ya, Sobat Ngulik. Dan meskipun masih kuliah nih, Kak Ama udah mulai merintis bisnis Swita. Nah, mungkin Kak Ama boleh cerita dulu bisnis Swita itu bisnis yang bergerak di bidang apa ya, Kak? Oke, jadi Swita itu sendiri bisnis yang bergerak di bidang fashion ya. Jadi kita emang fokus ke fashion dan main produk kita itu adalah sweater. Awalnya Swita itu berdiri itu di tengah pandemi karena memang untuk membantu UMKM yang terdampak pandemi ya. Terkhususnya itu di bordir. Karena kita memanfaatkan banget jasa bordir manual. Dan sekarang juga yang manual ini bakalan tergantikan sama mesin nih. Jadi kita juga memberdayakan tukang bordir dan jasa bordir tentunya untuk lebih meningkatkan ya kesejahteraannya di pandemi apalagi kayak gitu. Jadi itu memang latar belakang dari berdirinya Swita. Nah, kenapa sih sweater itu? Kenapa? Karena gue waktu itu tertarik banget sama sweater. Dan saat itu di Google Trend juga bagus banget sih buat pencarian dari sweater sendiri. Dan itu kayaknya jadi peluang gede banget kalau gue satuin antara bordir dan sweater. Karena sweater yang kita ketahui itu banyak banget kan yang gunain sablon kayak gitu. Jadi kenapa enggak gunain bordir gitu yang on point sama desain yang lainnya sih kayak gitu. Nah, kan kita jadi tahu nih, Kak, ternyata bisnis Kak Almah ini bergerak di bidang fashion, sweater yang simple dan nyaman dipakai gitu ya, Kak. Berarti sasarannya itu lebih ke anak-anak muda gitu ya, Kak? Lebih anak muda ya, tapi itu targetnya emang anak-anak SMP atau SMA kayak gitu memang sesuai banget sama desain kita sih kayak gitu. Ya, sedikit cerita ya tentang brand dari Swita ini. Nah, kalau boleh tahu untuk membangun branding dari Swita ini, Kak Ama memilih media apa ya, Kak? Kita emang fokus ke media sosial ya. Awalnya Swita itu gunain Instagram tentunya. Nah, di bulan Oktober kita tuh udah mulai pakai TikTok, dan kita mulai fokus ke TikTok nih kayaknya bagus nih kayak gitu, karena orang di rumah aja tuh butuh hiburan gitu. Dan TikTok tuh hadir sebagai hiburan saat itu kan. Jadi kayaknya kalau digunain buat
bisnis tuh cocok banget karena udah banyak juga kan sebelumnya udah pakai. Nah, awalnya kita fokus ke Instagram, habis itu ke TikTok. Setelah itu lanjut, kita gunain Instagram buat brand awareness, dan TikTok kita memang buat engage. Kayak gitu. Oke, berarti dalam membangun branding, di Swita ini lebih sering promosi di Instagram, terutama TikTok gitu ya, Kak. Nah, kalau boleh tahu gimana sih, Kak, awal mula Kak Ama akhirnya memilih untuk branding di TikTok, dan kenapa gitu pada akhirnya memilih TikTok di antara banyaknya sosial media yang lain? Gitu, Kak? Kenapa TikTok? Karena waktu itu dari gue sendiri ya, emang dari gue sendiri, emang TikTok itu jadi hiburan sendiri gitu loh di rumah. Kayaknya buka YouTube tuh jadi jarang gitu karena adanya TikTok dan hiburan, dan mereka tuh nyajiin kontennya emang cepet juga kan, dan durasinya cuma singkat, dan kita tuh ngelihatnya nggak berlarut-larut kayak gitu. Kalau misalnya kita pakai cerita di TikTok itu bakalan ngaruh banget nih kalau ke bisnis kayak gitu. Awalnya gue coba itu masukin cerita dan masuk juga ke produk yang gue tawarkan kayak gitu kan. Misalnya lebih ke gift, kan pas saat itu tuh apa ya, booming banget kan yang pakai gift kayak gitu, karena orang-orang kan pandemi di rumah aja, ada yang LDRan, ada yang terpisah dari sahabat ya kayak gitu, jarang ketemu. Dan saat-saat itu yang gue pakai, yang gue gunain story buat produk gue kayak gitu, karenanya pakai TikTok kayak gitu. Emang sih ya Kak, TikTok tuh sekarang emang lagi jadi salah satu sosial media yang paling banyak diminati nih, terutama buat para kaum muda. Apalagi dengan fitur-fiturnya kayak FYP tuh yang bisa bikin apa ya, lebih gampang kali ya untuk bisa terkenal di TikTok gitu. Jadi cukup efektif ya Kak ternyata buat membranding produk kita di sana. Ya, efektif kalau dari gue ya. Nah, kalau dari Kak Alma sendiri nih, kalau buat konten di TikTok biasanya fokus kontennya tuh untuk apa sih Kak? Apa mungkin sering juga nih brand Swita menawarkan promo atau semacam challenge gitu di TikTok? Buat di konten TikTok kita emang harus bikin personal branding sendiri ya. Jadi personal brandingnya Swita itu kita pakai emang buat packaging, unboxing, dan story-nya emang lebih ngikutin sound kayak gitu. Dan buat challenge kayak gitu, enggak sih, kita lebih ke gift-giftan, karena orang di rumah aja nggak dapet jajan, terus pandemi nggak ada uang, kayaknya bakalan interested banget nggak sih kalau misalnya dikasih uang atau gift kayak gitu, dan dengan cuma-cuma itu tuh bakalan bagus banget sih kalau misalnya di TikTok kayak gitu. Lebih ke sana, lebih ke gift kayak gitu. Oke, berarti dalam membuat konten di TikTok itu sangat perlu ya Kak, membuat konten yang menarik viewers-nya gitu. Nah, berbicara tentang konten nih Kak, seberapa penting sih Kak kita memplanning suatu branding sebelum kita memulai bisnis gitu? Nah, kalau dari gue sendiri, buat planning ya, sebelum memulai bisnis berarti ya, kita harus tahu konsep dari produk kita. Kita mau nawarin produk yang kayak gimana. Dan kita harus tahu juga produk kita itu bakalan jadi problem solving yang pas kayak gitu buat target market kita tentunya. Dan kita juga harus tahu value dan apa yang bisa memecahkan lah pokoknya dari produk yang kita tawarkan gitu. Itu sih dari gue. Tuh, Sobat Ngulik, ternyata penting banget nih buat membranding bisnis kita dengan baik. Dan perlu perencanaan yang matang, karena akan sangat berdampak pada citra dan kredibilitas brand juga nantinya, gitu ya, Kak? Nah, terakhir nih, Kak, apa aja sih tips and trick dan juga pesan yang mungkin bisa Kak Alma sampaikan nih buat Sobat Ngulik yang mungkin sekarang juga lagi ngerintis bisnis nih, khususnya mungkin dalam hal membranding bisnis mereka, Kak? Oke, mungkin dari gue sendiri, tips and trick, mungkin gak banyak ya, soalnya gue juga baru banget ngejalanin bisnis dan bukan orang yang pro banget lah sama bisnis, karena gue masih banyak kurangnya dan masih perlu banyak lagi belajar kayak gitu. Tapi dari gue sendiri, kita harus tahu yang pertama itu memang produk kita tuh buat apa kayak gitu, ngejawab nggak, dan bakalan
ngebantu nggak buat target market kita. Dan yang paling utama itu memang kita harus tahu di target market kita itu kebiasaannya apa, umurnya berapa, dan memang mereka tuh lebih interestnya tuh kemana, kita harus tahu kayak gitu. Dan kesukaannya tuh apa gitu, atau barang-barang yang kayak gimana yang mereka mau, dan aktivitasnya itu sehari-hari kayak gimana, misalnya lebih ke sibuk atau lebih ke lucu-lucuan aja kayak gitu. Emang kita tuh harus tahu banget target market ya, itu yang paling harus diperhatikan banget. Dan yang pertama tadi udah buat kita harus tahu problem solving dari produk kita sendiri. Yang kedua target market. Yang ketiga ini buat para perintis. Memang usaha itu naik turun itu hal makanan yang bakalan kayak harus dimakan terus deh kayak gitu, dan bakalan ada aja kayak gitu. Karena dari kita sendiri kita harus belajar, ya kan? Kita harus belajar ke depannya bagaimana pemasaran saat ini harus gimana. Kita harus ngikutin juga pemasaran kayak gini, kayak sekarang itu harus kayak gimana gitu. Biar produk kita tuh tersampaikan dan perluasan targetnya juga pas kayak gitu. Dari gue segitu sih, 3. Oke, jadi itu dia tadi ya Sobat Ngulik, tips dan trik dari Kak Ama bagi Sobat Ngulik yang mungkin mau mulai merintis bisnis nih seperti Kak Ama. Kita tuh harus paham dulu target pasar dari bisnis kita itu, dan namanya bisnis itu pasti selalu ada naik turunnya gitu ya Kak. Dan dari situ kita harus tetap terus belajar dan jangan nyerah gitu kalau misalnya bisnis kita lagi naik atau lagi turun. Ya benar nggak Jen? Bener banget deh. Nah, kalau gitu aku mau ngucapin makasih banyak nih sama Kak Amah karena udah mau menyempatkan waktunya untuk hadir dan ngobrol-ngobrol bareng aku dan Dea malam ini. Dan gak lupa juga terima kasih buat Sobat Ngulik yang udah nonton episode Ngopi Podcast kita kali ini, dan pastinya jangan lupa juga buat nonton episode Ngopi Podcast selanjutnya di YouTube Center of Management dan Spotify dari Future Star. Aku dan Dea selaku host pada malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam Sobat Ngulik semua. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya.